Halo pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Vita Septiana, yang akan menemani Anda dalam program Sorot, yaitu seputar obrolan rakyat objek topik terkini dalam 1 jam ke depan. Nah pemirsa, tak lupa Anda dapat menyaksikan siaran ini melalui media sosial kami, yaitu di YouTube ataupun Instagram kami, @bmstv_official, ataupun Facebook kami yaitu di Banyumas Televisi, dan di beberapa website lainnya seperti di www.bmstv.id. Nah pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai pameran kearsipan virtual peran arsip dalam mendukung kemerdekaan. Nah untuk itu pemirsa, di studio kami telah hadir 4 narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Agus Anggraito APMSI sebagai Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, ditemani dengan Bapak Marmono Aji SH sebagai Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan atau P3K Dinas Arpusda. Lalu ada juga dari Ibu Nining Abriani SHMSI, Kepala UPT dari Universitas Jenderal Sudirman. Dan ditemani lagi dengan Ibu Ida Cahyawati SPD, Koordinasi Divisi. Nah, kita mulai dulu pemirsa, kita sapa dulu para narasumber kita yaitu Pak Agus dan Pak Marnono. Ya, Pak Marnono silakan. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Dan Ibu Nining dengan Ibu Ida, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah dari Bapak Agus dan Pak Marmono dulu ya Pak ya. Kita membahas mengenai arsip nih Pak. Arsip itu sebenarnya apa itu Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih ini Mbak Vita. Kita bisa diberi kesempatan untuk lebih mengenalkan arsip di masyarakat. Sebenarnya arsip mungkin sudah banyak yang mendengar ya arsip. Tapi arsip itu sebenarnya apa? Mungkin ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau secara mudah kita memahami arsip, arsip adalah informasi sebenarnya. Arsip adalah informasi. Informasi apa? Informasi yang terekam. Jadi kuncinya itu, kalau arsip itu informasi yang terekam. Dalam bentuk apa? Bisa dalam berbagai bentuk. Tidak hanya tulisan, tapi bisa rekaman suara, foto, itu bisa menjadi arsip. Kemudian bentuk-bentuk ini juga disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Nah, dari informasi ini adalah informasi dari kegiatan maupun peristiwa yang terjadi, yang dibuat oleh, ini bisa semua elemen yang membuat, lembaga pemerintahan, bisa lembaga pendidikan, bisa dari organisasi politik, dari organisasi kemasyarakatan, bahkan dari perseorangan. Mungkin itu sementara ya yang kita kenalkan itu. Dan ada undang-undangnya, kita dilindungi untuk arsipan. Ya, undang-undangnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi kita dilindungi untuk Nah, tapi untuk undang-undang tersebut, tapi ada berapa jenis arsipnya itu enggak Pak? Itu seperti apa Pak? Ya, arsip ada, kalau secara garis besarnya ya ada arsip dinamis dan arsip statis. Ya di kedalamannya nanti bisa kita gali lebih jauh ya. Di arsip dinamis itu ada arsip apa saja, kemudian di arsip statis itu apa saja, tapi pada dasarnya untuk memahami lebih mudah, kalau arsip dinamis ya arsip yang masih berjalan lah gampangnya, yang masih banyak digunakan, ya ada jangka waktunya. Kemudian kalau yang statis ya arsip yang ada nilai kesejarahannya, kemudian juga sudah ada penetapannya, ya berketerangan dipermanenkan. Nah kalau untuk contohnya sendiri kira-kira seperti apa Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Contohnya kalau arsip dinamis, arsip yang masih berjalan, surat-surat yang masih berjalan, masih dikelola, ada surat masuk, surat keluar, itu kan masih digunakan. Oke, nah tapi untuk Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ini nih Pak, selaku Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD itu sudah memiliki gedung depot arsip nggak Pak? Nah tapi depot arsip itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebelum masuk ke sudah memiliki atau belum, kita memahami bersama dulu depot ya, depot arsip. Ini sebenarnya bentuk tempat atau gedung atau ruangan
Ya, ruangan yang digunakan untuk dari mulai pengolahan sampai dengan penyimpanan arsip. Dari awal sampai akhir pemanfaatannya nanti. Nah ini kalau di kita bangunan gedung arsip kita sudah 3 lantai. Ya, 3 lantai itu kalau nanti ada yang berkesempatan hadir, datang, dipersilakan, kita ada tempat untuk display arsip, ada untuk pengolahan, ada rekod arsip. Kemudian itu isinya juga bermacam-macam di lantai 1, lantai 2, Iya, lantai 3. kira-kira apa ini Pak? Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ini? Lantai 1 ya lebih banyak kita ke pengolahan ya. Nanti mungkin nanti Pak Kaji lebih menjelaskan detail ya di ruangan-ruangannya itu. Ini untuk pengolahan, nanti setelah itu proses sudah mulai jadi itu ke lantai berikutnya, nanti yang di atas sendiri itu yang paling kita gunakan untuk tidak setiap hari itu dimasuki ya gitu ya. Itu tersimpan di sana juga ada foto-foto sejarah perjalanan bangsa kita, ada foto-foto kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa khususnya di Banyumas. Sebenarnya ada juga apa namanya keping-keping audio maupun video ya. Kita ada di situ untuk penyimpanan CD lah kalau dulu itu CD. Ada juga kita di situ. Jadi kembali ke pemahaman arsip tadi bahwa tidak hanya berupa kertas-kertas tapi juga rekaman-rekaman peristiwa dalam bentuk yang lain. Bahkan ke depan nanti kita alih media semua karena dengan adanya isu transformasi digital kearsipan ya nanti kita arsipnya mengarah ke digital semua. Kalau sekarang masih dibutuhkan gedung yang besar untuk penyimpanan, ke depan pasti akan lebih kecil yang dibutuhkan gedungnya sebenarnya. Karena nanti kalau sudah digital, kita bisa melihat kembali pemanfaatannya, arsip lebih membutuhkan tempat yang lebih kecil. Nah, terus dengan adanya pameran virtual ini, Pak, pameran kearsipan virtual, ya. itu gimana itu, Pak? Ya, kalau ini sebenarnya kan pameran virtual ini program dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kita termasuk salah satu yang mengikuti. Kemudian di sini tema untuk tahun ini adalah tema terkait dengan pembentukan dan keberlangsungan pemerintah daerah. Sebenarnya sudah lebih spesifik arsip-arsip yang mendukung itu. Hanya di dalamnya juga kita banyak membutuhkan dokumen, data dukung untuk kegiatan pameran itu. Sebenarnya pameran hanya sebagai sarana lah untuk kita sebenarnya lebih ingin mendekatkan bagaimana arsip di Banyumas, pentingnya arsip menjaga terutama keberlangsungan bangsa kita. Karena dengan arsip kita bisa melihat sejarah, baik sejarah perjalanan pemerintahan maupun sebenarnya sejarah perorangan pun bisa kalau diarsipkan. Tapi untuk program pameran kearsipan virtual ini sebenarnya berlangsung dari kapan sih, Pak? Dari tanggal hari ini sebenarnya dari mulai tanggal 18. Tanggal 18 sampai dengan 29. Ya, itu kita bisa membuka di sana lewat webnya Arpusda Provinsi. Nanti kita juga akan sampaikan ini tutorial ya, tutorialnya nanti kita sampaikan lewat media sosial yang ada. Kita masuk ke sana, terus salah satu penilaian juga nanti banyaknya pengunjung. Caranya nanti kita masuk ke Arpusda Prop.go.id, nanti di situ ada pilihan, nanti ada dipandu lewat semacam brosur ya di sana. Nanti kita pilih kunjungan ke yang ada logonya kabupaten kota peserta. Kalau kami ya berharap yang dikunjungi yang Banyumas logo. Jadi nanti pemirsa bisa melihat ada 35 kabupaten kota dan ada peserta lain dari mungkin dari lembaga lain di luar Jawa Tengah. Itu tapi kita harus pilih yang logonya Banyumas supaya menambah nilai kalau di situ, menambah ya di komponen pengunjung. Itu menjadi salah satu unsur
penilaian. Nah, kalau untuk tujuan serta sasaran ini Pak, ini kira-kira kepada siapa juga nih? Sebenarnya kalau arsip ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Seluruh. Iya, seluruh lapisan masyarakat. Kalau ini hanya tahun ini temanya tentang pembentukan dan keberlangsungan pemerintah daerah. Nah, kita mengenalkan sebenarnya Banyumas dulu dibentuk seperti apa, apakah lebih dulu dari kemerdekaan Indonesia atau setelah kemerdekaan Indonesia, kemudian keberlangsungannya perjalanannya seperti apa, karena kita kan melihat Banyumas itu unik mungkin di mata yang orang-orang yang bukan dari Banyumas. Saya sampaikan keunikannya apa kok Banyumas, di pemerintahan Kabupaten Banyumas ada kejaksaan negerinya ada dua, ada Banyumas, ada Purwokerto. Kemudian pengadilan negerinya ada dua, pengadilan negeri Banyumas dan Purwokerto, padahal dalam satu kabupaten. Pengadilan agamanya juga. Nah, ini hal-hal unik. Di luar ada berbagai proses perjalanan pemerintah Kabupaten Banyumas, pindah dari Banyumas ke Purwokerto, kemudian ada cerita terkait dengan Kabupaten Aji Barang juga mungkin pernah ada dengar seperti itu. Kemudian ada bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang masih dan ada sejarahnya itu dulu untuk apa. Ini bisa diceritakan di pameran, bisa dilihat di situ. Oke, berarti untuk peran arsip sendiri dalam mendukung kemerdekaan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi peran arsip ini sebenarnya kan sangat penting ya untuk panglima kita dalam menjaga keberlangsungan bangsa dan negara kita. Kalau tidak ada arsip, kita tidak akan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak tahu batas-batasnya mana. Ya kan, di situ kita melihat batas-batas negara kita ya dari dokumen yang ada. Karena tanpa dokumen atau tanpa arsip itu bisa dianggap kita klaim dari negara lain. Kemudian dasar pembentukan negara, dasar pembentukan pemerintah daerah, itu juga pasti ada dokumennya. Kalau kita tidak punya dokumen ya kita dianggap mungkin negara tanpa bentuk atau kabupaten tanpa bentuk. Kan seperti itu. Ya, jadi harus ada dokumen. Ya, harus ada dokumen. Ya. Dan dalam perjalanannya arsip nantinya juga sebagai alat bukti. Kalau kita berhadapan dengan permasalahan hukum, arsip yang akan menjaga kita, benar tidak kita ini. Kalau ada arsipnya, kita bisa ya paling tidak aman lah. Itu. Tadi kan kita juga berbicara mengenai lantai 1, lantai 2, lantai 3 dalam gedung kearsipan itu ya Pak ya. Dan itu katanya dijelaskan oleh Pak Marmono ya Pak ya. Nah, tapi dijelaskannya nanti dulu ya Pak ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Pita Septena dan tentunya dalam tema pameran kearsipan virtual peran arsip dalam mendukung kemerdekaan. Tentu saja pemirsa tadi telah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai arsip itu seperti apa serta gedung kearsipan. Nah, kita akan beralih ke Pak Marmono ya Pak ya. Untuk gedung kearsipan sendiri ini lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu seperti apa nih Pak? Karena kan kita penasaran ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk depot arsip kita, jadi yang benar itu tulisannya depot pakai ya, T ya, okay. tapi bacanya depo. Cuma kadang-kadang ada yang keliru. Depot tadi disampaikan bahwa untuk menyimpan arsip, utamanya arsip statis. Namun demikian juga undang-undang mengamanatkan juga untuk arsip yang inaktif, masa simpannya minimal 10 tahun. Jadi memang di dalam depot itu memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga yang disimpan di situ tidak mudah rusak dan tidak mudah untuk kena hama lah ya, tikus atau coro dan segala macam. Nah, untuk di kita untuk lantai 1 lebih utama kita ketika menerima arsip. Jadi arsip statis itu adalah arsip yang biasanya diserahkan oleh pencipta arsip, karena sama pencipta arsip sudah tidak digunakan. Tapi mungkin mempunyai nilai-nilai
baik nilai pengetahuan, nilai kenangan atau perjuangan itu dimasukkan, disimpan di depot arsip. Nah, tidak otomatis yang kita terima kita simpan, di situ juga kita nilai dulu apa betul arsip yang kita terima itu punya nilai statis itu dan berguna bagi bangsa dan negara. Intinya kalau di kita ya sekupnya Kabupaten Banyumas. Apa ini berguna untuk Kabupaten Banyumas atau enggak? Atau mungkin berguna bagi provinsi. Kalau provinsi mungkin nanti kita serahkan juga ke depot arsip provinsi atau nasional. Nah, itu jadi tidak langsung kita terima itu yang statis itu. Nah, biasanya kita nanti olah di lantai 1 dan ada beberapa tempat di lantai 1 juga ada untuk menyimpan arsip tadi, baik arsip statis atau arsip yang inaktif masa simpan 10 tahun dan juga di lantai 2. Nah, kemudian di tempat kami juga dengan petugas-petugas yang memang sudah punya kompetennya. Jadi percaya saja apabila masyarakat mau menyerahkan arsip di kami, ya petugas-petugas kami ya udah tahu bahwa ada arsip yang memang tidak sembarangan dikasihkan ke pihak lain atau yang sifatnya rahasia lah ya, itu. Atau mungkin arsip itu memang berguna untuk masyarakat yang perlu diinformasikan, disampaikan ke masyarakat karena punya nilai-nilai ya kaitannya perjuangan itu, bahwa bangsa kita itu merdeka kan bukan begitu saja merdeka, mungkin dari awalnya dari dulu nenek moyang kita, dari zaman Mataram, dari zaman Pangeran Diponegoro, ataupun dari perjuangan kebangkitan nasional itu, Sumpah Pemuda, dan pengisian kemerdekaan. Juga ada beberapa pahlawan-pahlawan revolusi ya, tahun 65-an itu juga kita papan di sana. Ya, pengunjung juga tahu bahwa merdeka itu tidak semudah kita mengibarkan bendera saja, tapi pengibaran bendera itu memang diperjuangkan. Nah, kemudian kebetulan ini dari Rengat Unsut ya, ada Jenderal Sudirman. Kalau tidak ada fotonya Jenderal Sudirman, mungkin orang juga mungkin percaya atau tidak percaya, memang betul ada Jenderal Sudirman yang berasal dari Banyumas ya, artinya Purbalingga atau Banyumas itu. Itu betul-betul ada perjuangan. Dan misalnya ada Pak Suparjo Rustam juga yang mendampingi Pak Jenderal Sudirman gitu. Oke, tadi juga ada dalam bentuk audio itu seperti apa tuh Pak? Itu sangat luar biasa sekali gitu ya, ada bentuk audio seperti itu. Ya, kalau bentuk film-film ya, itu ada, cuma kebetulan ini kita juga dari Andri itu. Film-film Bung Karno atau mungkin Jenderal Sudirman atau dari provinsi. Nah, di kita sendiri belum sampai membuat video-video seperti itu. Karena masih kemampuan, karena arsip di kita kan tadinya masih bentuknya dulu UPT ya, UPT ya, bentuk yang artinya dipegang oleh ya setingkat lurah lah ya. Kalau sekarang sudah setingkat kepala dinas. Memang dipermudah ini pemerintah kita, alhamdulillah sangat memperhatikan arsip. Jadi untuk pembentukan dinas itu sangat dipermudah, syaratnya tidak terlalu berat gitu. Dan di kita sebenarnya untuk berdirinya dinas arsip resmi sudah bisa, cuma melihat SDM kita dan segala macam sehingga masih digabung dengan perpustakaan. Oke. Nah, tadi sini juga ada Ibu Nining dengan Ibu Ida ya Bu ya, dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tapi untuk kearsipan dari Unsut ini seperti apa ya Bu? Baik, terima kasih Mbak Pita ya, diberi kesempatan pada kali ini. Mungkin masih banyak orang ya yang belum mengetahui UPT Kearsipan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang UPT Kearsipan Unsut yang berdiri terbentuk pada tahun 2014 itu berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Jenderal Sudirman. Nah, UPT Kearsipan Unsut dalam melaksanakan kegiatannya untuk melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya itu dibagi menjadi 4 divisi. Ada divisi pengelolaan arsip dinamis, divisi pengelolaan arsip statis, kemudian divisi pembinaan kearsipan, dan divisi pelayanan pengelolaan arsip menjadi informasi. Seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan kegiatannya kearsipan itu juga terbentuk dari beberapa divisi tadi. Jadi ada pengelolaan arsip dinamis, nanti ada timnya.
Kemudian untuk pengelolaan arsip statis juga ada timnya, itu untuk khusus yang arsip-arsip mempunyai nilai sejarah. Seperti itu. Kemudian untuk pembinaan kearsipan. Pembinaan kearsipan itu lebih ke unit-unit kerja, karena sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi, UPT Kearsipan itu wajib memberikan pembinaan kepada unit kerja, yaitu fakultas-fakultas, lembaga, dan unit kerja lainnya. Seperti itu. Jenis untuk pembinaannya itu ada bimbingan teknis di unit-unit kerja, kemudian ada mengikut sertakan SDM kearsipan ke diklat, pendidikan dan pelatihan kearsipan, kemudian mengikut sertakan pada acara seminar, workshop kearsipan, atau kegiatan arsip lain yang bisa menambah wawasan, menambah keterampilan bagi SDM kearsipan. Oke. Berarti 4 divisi tadi itu tuh penting ya, Bu ya? Sangat penting, karena tanpa ada 4 divisi nanti kita akan keteteran, Mbak. Karena itu nanti arsip ada beberapa itu kan jenis, tadi sudah disampaikan Pak Agus, ada arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, itu perlu dikelola bersama, jadi perlu dibagi-bagi untuk bersama. bisa terlaksana semua, seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk dasar pasal tentang arsip perguruan tinggi ini kira-kira ada nggak ya, Bu ya? Untuk dasar? Dasarnya, misalnya undang-undang nomor berapanya sama, itu? Mbak. Kalau Sama. tentang kearsipan itu sama undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, kebetulan kalau di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu sudah diatur untuk pengelolaan arsip perguruan tinggi. Jadi arsip perguruan tinggi negeri wajib mengelola arsip, wajib mempunyai lembaga kearsipan perguruan tinggi. Jadi di situ kita melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Oke, seperti itu, nah, Bu. Terus disebutkan tadi UPT Universitas Jenderal Sudirman melaksanakan pembinaan kearsipan kepada unit-unit kerja di Unsud ya, Bu ya. Iya. Nah, terus bagaimana bentuk pembinaan agar maksimal tuh, Bu? Oh iya, ya dengan meningkatkan ini, Mbak, kompetensi SDM tadi sudah disebutkan ya, ada kita mengadakan bimbingan teknis, itu sudah program kerja divisi pembinaan 1 tahun, setiap tahunnya pasti ada bimbingan teknis untuk mengelola arsip. Kemudian diklat juga kita mengikut sertakan. Kemudian tadi ada bimbingan dan konsultasi kearsipan, kita juga menerima permohonan magang dari unit kerja di UPT Kearsipan. Seperti itu. Kita juga tiap tahunnya mengadakan pemilihan arsiparis ataupun pengelola arsip berprestasi. Oh, begitu. Tingkat universitas. Tingkat universitas. Iya, berarti seluruh fakultas ya, Bu ya. Iya. Nah, terus disebut juga tadi ada Laskar Arsip Sudirman, nah, Bu. Iya. Nah, istilah ini dipakai untuk siapa dan apa dasar pembuatan istilah ini? Apakah tentunya berkaitan dengan nama pahlawan kita, Jenderal Sudirman ya, Bu? Oh iya, baik, Mbak. Jadi memang untuk sebutan Laskar Arsip Sudirman ini terinspirasi dari semangat juang Panglima Besar Jenderal Sudirman sesuai dengan nama perguruan tinggi kita ya, Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kita menggunakan istilah itu untuk arsiparis yang ada di Unsud. Jadi baik yang ada di UPT Kearsipan maupun ada yang di unit-unit kerja. Itu Laskar Arsip Sudirman, artinya pejuang arsip itu. Diharapkan dengan istilah itu kita bisa lebih semangat lagi ya, lebih semangat dengan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita semangatnya menjadi arsiparisnya itu kita semangat untuk bekerja lebih baik, mengelola arsip lebih baik, untuk menyelamatkan informasi dari arsip-arsip itu. Oke, nah ini juga ada lagi faktor-faktor yang berpengaruh nih, Bu, pada pengelolaan arsip agar tercapai pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah kearsipan. Tapi jangan dijawab lagi dulu, Bu ya, Iya. karena jawabnya setelah jeda berikut ini ya, Bu. Siap. Pemirsa, kita akan kembali setelah komersial break berikut ini.
Ya pemirsa, Anda masih seputar program sorot kita, yaitu tentu dengan tema pameran kearsipan virtual peran arsip dalam mendukung kemerdekaan. Tentu saja masih dengan narasumber kita yaitu Ibu Nining, Ibu Ida, Pak Agus, dan Pak Marmono. Nah, kita akan beralih ke Ibu Ida, ya Ibu, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengelolaan arsip agar tercapai pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah kearsipan. Nah, itu bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab, yaitu tentang faktor-faktor yang sebagai penyebab dalam hal pengelolaan arsip terutama di kami di perguruan tinggi di Universitas Jenderal Sudirman. Faktor yang paling utama adalah tentang SDM. Untuk SDM, kalau di dalam suatu institusi SDM-nya berkompeten, pasti dalam pengelolaan arsipnya pun akan bagus dan sesuai dengan aturan yang telah ada. Itu yang SDM. Kalau misalnya SDM-nya hanya tidak sesuai dengan, istilahnya tidak berkompeten, tidak mengetahui bidang-bidang kearsipan, itu pasti pengelolaannya juga masih kurang. Kemudian untuk yang kedua, faktor kedua adalah anggaran. Dana, ya, berarti dana itu dalam suatu institusi, kalau untuk di anggaran masih sangat kecil, dianggap kurang gitu ya kalau untuk pengelolaan arsip. Jadi kadang-kadang kalau anggaran untuk tentang kearsipan tuh agak disusahkan, agak susah gitu ya. Jadi kecil sekali anggarannya, dan itu faktor yang seperti itulah yang akan membuat kita dalam pengelolaan arsipnya itu kurang. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu tentang sarana dan prasarana. Karena anggarannya itu sangat sedikit, terbatas, apalagi untuk pengadaan sarana dan prasarana. Padahal untuk bidang kearsipan itu, terutama kalau di depot arsip, untuk penyimpanan itu sudah ada ketentuannya. Jadi untuk lemari, untuk filling kabinet, untuk lemari besi, itu semuanya sudah ada aturan-aturannya, sampai dengan suhu dan sebagainya itu sudah ada aturannya. Kalau di anggaran pun tidak diadakan sarana dan prasarana, otomatis untuk pengelolaan arsipnya juga kurang bagus. Penyimpanannya pun karena sarana prasarananya kurang, juga kurang memadai. Itu yang ketiga. Dan yang paling sangat berpengaruh adalah yang keempat, yaitu dukungan dari pimpinan. Ya, kalau dari pimpinan, dukungan dari pimpinan itu tidak ada atau kurang merespon dari bidang kearsipan, secara otomatis dari bawahan mau bagaimanapun kita untuk bekerja keras untuk berusaha untuk lebih bagus, tetap tidak bisa karena dari pimpinan kurang mendukung. Jadi faktor-faktor yang keempat faktor itu semuanya penting. Jadi kalau misalnya minimal dari 4 itu ada 3 yang dukungannya ada, nah hanya tinggal SDM kan bisa kita dengan adakan pelatihan, kemudian ada misalnya kita pokoknya sering mengadakan BIMTEK dan sebagainya, itu secara otomatis akan lebih menguasai seperti itu. Nah, Ibu kan menjabat sebagai koordinasi divisi pengelolaan arsip menjadi informasi nih Bu. Nah, itu untuk divisi itu sendiri itu seperti apa Bu? Jadi untuk pengelolaan divisi pengelolaan arsip menjadi informasi, dalam hal ini yang paling utama adalah hubungannya mungkin dengan promosi ya, misalnya kita di website dari UPT Kearsipan itu bagaimana sih isinya itu seperti apa, dan peran serta dari koordinator divisi itu bagaimana caranya agar website dari UPT Kearsipan itu bisa hidup dan bisa dipakai, digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian misalnya kalau untuk contohnya, kalau seperti yang tadi disampaikan Pak Agus bahwa semua akan menjadi elektronik ya, jadi semua tidak digital, semua di digital, itu proses dari arsip yang biasa menjadi
digital pun itu kan ada prosesnya juga. Nah, itu peran serta dari pengelola arsip menjadi informasi seperti itu. Kemudian adanya SIKN, JIKN yang mungkin semua ya Pak, kalau itu ada programnya seperti itu dan memang harus dilaksanakan. Tapi dari kami di Unsut saja masih berusaha untuk sudah menjadi anggota, tapi masih berusaha untuk biar lebih bagus bagaimana sih sesuai dengan apa yang aturannya yang ada seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk kearsipan di Unsut sendiri ini Bu ya, ini untuk pendidikan dan penelitian ini kira-kira ada nggak ya Bu ya dampaknya gitu? Ada sih ya Bu. Ada Mbak. Kalau untuk pendidikan dan penelitian, UPT Kearsipan sering dilibatkan di kegiatan LPPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu dengan adanya penelitian dan pengabdian. Jadi kita diikut sertakan dalam proyek penelitian atau pengabdian. Kita datang ke desa-desa untuk membina pengelola arsip yang ada di kelurahan, kecamatan gitu, dengan mengadakan bimbingan teknis ataupun pendampingan. Penelitian pun seperti itu. Penelitian kita dilibatkan dalam penelitian tentang mungkin ya tentang kearsipan yang ada di desa atau di kecamatan sekitar Banyumas. Seperti itu, Mas. Jadi kita tetap dilibatkan. Nah, tapi untuk peran kearsipan di Universitas Jenderal Sudirman ini, Bu, dalam mempertahankan sejarah perjuangan kemerdekaan itu juga ada. Seperti apa mungkin seperti Bu? Iya. Nah, peran untuk mempertahankannya kita sebagai, terutama kita sebagai arsiparis ya, kita harus mengisi kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dengan cara mengadakan pengelolaan arsip yang menjadi lebih baik lagi, Mbak. Apalagi untuk arsip statis yang mempunyai nilai sejarah, yang mempunyai nilai sejarah, baik itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu, peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan, ya, itu kan ada, kebetulan kita mungkin saat itu belum ada arsiparis ya, tapi alhamdulillah itu ada orang-orang yang berpikiran cerdas ya untuk menyelamatkan arsip-arsip pada zaman itu ya, sehingga kita sampai saat ini bisa tahu teks naskah itu proklamasi, kemudian ada mungkin perjanjian dulu, konferensi sebelum kemerdekaan. Seperti itu. Nah, tapi untuk kearsipan di Universitas Jenderal Sudirman ini, Bu ya, ini tentunya kan alat kearsipan itu tuh kan harus juga bersifat kayak efektif ya, Bu. Tentunya juga itu secara maksimal itu seperti apa, Bu? Untuk pelaksanaan kearsipannya, gitu. Pelaksanaan kearsipannya kita untuk menuju ke efektif, kita harus merencanakan dulu di awal programnya, yaitu kita perencanaan program kegiatan UPT Kearsipan dulu di situ, dan mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan di tahun belakang untuk menjadi lebih maju lagi, dan kita mengetahui apa sih kekurangan kita agar pelaksanaan pengelolaan arsip itu menjadi lebih efektif lagi. Ya seperti itu ya Bu ya untuk kearsipan di Universitas Jenderal Sudirman, Bu. Nah pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih di program Sorot Kita, yaitu tentu saja dengan tema pameran kearsipan virtual peran arsip dalam mendukung kemerdekaan. Tentunya masih dengan 4 narasumber kita, yaitu Pak Agus, Pak Marmono, Bu Nining, dan Ibu Ida. Tentunya tadi kita sudah membahas mengenai kearsipan di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tapi untuk perkembangan mengawali menjadi dinas tahun 2017, peran LKD dalam pembinaan arsip terutama bagi OPD, itu seperti apa Pak Agus? Ya, jadi
Memang lembaga kita ini kalau mau dihitung tahun masih termasuk muda ya. Kalau dari Unsur tadi 2014 ya. Kita menjadi dinas ini 2017 ya, dasarnya dasar perdanya 2016, kita mulai 2017. Nah, di sini memang posisi kami tadi kalau dari UPT juga sudah menyampaikan ini ada dua peran sebenarnya, baik peran untuk kami sendiri sebagai lembaga kearsipan, kami juga harus melaksanakan pengolahan, pembinaan internal. Jangan sampai kita keluar, kita sendiri kearsipannya belum bisa dijadikan rujukan, kan seperti itu. Di sisi lain kami juga harus melakukan pembinaan lah istilahnya, pembinaan, dan sebenarnya sampai dengan pengawasan. Kita ada pengawasan kearsipan kepada OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi di kita 27 kecamatan, kemudian OPD ada 26 plus rumah sakit, ya, rumah sakit umum Banyumas, Aji Barang, rumah sakit mata. Kemudian kalau dinas kesehatan sampai dengan ke puskesmas, dinas pendidikan berarti sampai ke arsip-arsip sekolah, kecamatan itu sampai kelurahan, desa juga sedang kita kembangkan. Ini menjadi kegiatan kita, dan di sini kita mengambil peran yang dominan, peran sangat penting. Karena sudah kita uraikan bersama tadi, termasuk dari Unsur, bagaimana sebenarnya arsip itu adalah hal yang sangat penting. Nah, ini yang harus kita mindset kita, baik teman-teman yang pengelola arsip maupun arsip pribadi. Seperti Mbak Pita misalnya, ini ditanya namanya Pita, buktinya apa? Ya kan? Buktinya lihat di KTP. Nah, kalau KTP-nya itu dokumennya, nanti kalau tidak diarsipkan, tidak dititipkan ke kita ya bisa ya, namanya itu ada di arsip untuk backup. Suatu saat pas KTP-nya hilang, buktinya mana? Oh, lihat di lembaga kearsipan, di kantor arsip kita ada. Dan kita sudah merancang, sudah membuat, sudah kita mulai dari kita itu ada yang namanya aplikasi inovasi CAD. Itu untuk arsip-arsip pribadi. Siapa saja boleh nanti menitipkan arsip pribadi di sana. Takut bocor tidak dijamin, karena nanti yang bisa membuka hanya admin dan yang bersangkutan. Ya, suatu saat ijazah, mau sertifikat, ya, KTP, kartu keluarga mau dititipkan di kami sudah ada inovasinya. Ini yang untuk individu. Karena kalau namanya arsip harus kita awali tertib arsip itu dari individu. Jadi kalau di kita kan jargonnya tertib arsip, tertib hidup. Nah, jadi kalau arsipnya tertib ya mudah-mudahan hidupnya tertib. Demikian juga untuk OPD-OPD. Kita melakukan pembinaan, melakukan fasilitasi, melakukan bintek juga dengan teman-teman, baik yang kita adakan di lembaga kita, di kantor, di dinas arsip dan perpustakaan, maupun kita turun ke OPD-OPD. Ya. Ini kemarin kita juga sudah ada hasil pengawasan, nanti sebentar lagi kita gelar dengan teman-teman, mana-mana yang ada kelemahan-kelemahan, nanti kita adakan pembinaan lagi, turun lagi ke bawah. Sehingga mudah-mudahan arsip kita bisa terjaga dengan baik, sehingga tidak hanya kita yang memanfaatkan saat ini, tapi nanti di generasi-generasi yang akan datang akan tahu perjalanan bangsa ini, khususnya Kabupaten Banyumas seperti apa dulunya sih. Itu hanya bisa dilihat dari arsip. Nah, kami mengambil peran itu untuk menjaga arsip itu sehingga di kemudian hari bisa dilihat. Nah, terus tapi untuk sosialisasi sendiri nih Pak ya. Nah, terkait arsip itu kan tidak cukup ya. Nah, itu tuh untuk arsip supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Nah, terus upaya serta terobosannya untuk dilakukan itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya dari kita juga sudah melakukan beberapa hal. Website kita ada, IG kita ada,
Facebook kita ada, melalui media-media sosial kita manfaatkan itu, kemudian kita juga menjalin kerjasama. Tadi sampaikan juga sama, permasalahannya arsip itu anggaran sama. Jadi kita berusaha, ya, sama ya, kita berusaha, tapi kita kan tidak bisa tinggal diam manakala harus beralasan tidak ada anggaran, kemudian akan mengabaikan arsip, kan tidak bisa. Sehingga kita mencoba dengan pemerhati-pemerhati ataupun yang masih intent berhubungan dengan kita, mitra, manakala ada kegiatan-kegiatan, kita ikut menjadi bagian, minta waktu, minta space waktu. Kemudian salah satunya termasuk dengan Banyumas TV ini kan sarana kita mengenalkan kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan banyak pemirsa yang melihat kemudian tertarik, ya, nanti akan belajar masalah kearsipan. Tidak hanya perpustakaan di kita, masalah belajar kearsipan, kita teman-teman juga siap untuk memfasilitasi. Ya, jadi kemudian dengan radio juga kita memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan kepada kita setiap kali kita menyampaikan masalah kearsipan. Kemudian lomba-lomba sama juga kita mengadakan, kita mengapresiasi, tapi juga kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Bisa dari OPD lain mengadakan kegiatan, kita masuk. Bisa dari lembaga perbankan, kadang-kadang ada yang, Pak, kita ada kegiatan, masuk. Oke, kita masuk, ikut display. Dan kami membuka kantor dinas kami itu terbuka. Ada yang arsip, memang kan ada yang boleh arsip dilihat umum. Ya, di display. Tadi kalau disampaikan ruangan bawah itu tidak hanya mengelola itu, tapi ada di kita di dinding-dindingnya ada foto bupati, dari bupati yang pertama sampai yang terakhir, ada foto-foto bangunan-bangunan bersejarah di Banyumas, ada peninggalan-peninggalan seperti kayak keris itu ya, pusaka, barang-barang pusaka, ada naskah juga yang bisa dilihat oleh warga masyarakat. Jadi tidak, kalau tadi disampaikan memang arsip harus dijamin terjaga, termasuk dari sisi bangunan. Tadi bangunannya bangunan khusus, jadi ada double ya temboknya itu. Ya, menjamin untuk keamanan arsip, tapi di sisi lain ada yang arsipnya memang bisa untuk didisplaykan, bisa untuk dilihat oleh warga masyarakat umum itu ya. Oke, terus untuk bukti bahwa arsip dianggap penting nih Pak, lantas juga ada peran dukungan arsip untuk mendukung kemerdekaan tuh, terutama dalam pemerintahan Kabupaten Banyumas, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau memang penting ini, kalau arsip-arsip seperti menyampaikan langsung penting. Ya, kalau warga masyarakat kadang-kadang masih ada yang dalam tanda kutip, wah, orang nangani arsip itu kayak diarsipkan. Nah, memandang sebelah mata ya Pak. Padahal saya sampaikan tadi, tanpa ada bukti itu kita hancur. Negara kita, kalau nanti ada negara lain yang bisa membuktikan bahwa salah satu wilayah di kita, kok ada buktinya mereka yang punya, bahaya gitu, bisa akhirnya wilayah negara kita juga bisa bisa diambil alih. Bukti yang paling nyata, tapi ini juga merupakan dinamika, kita sudah tahu bersama ya, kita mengetahui Banyumas pernah berubah hari jadinya. Ya kan, dulu April menjadi di Februari. Itu karena ada bukti arsip yang baru yang lebih otentik ya, lebih kuat dibandingkan yang dulu. Sehingga dalam perjalanannya nanti kalau ada bukti lagi yang lebih lagi, bisa jadi berubah lagi. Ya, bisa jadi. Ini kan bukti arsip-arsip yang ada yang kita temukan untuk disandingkan di tahun ini, di periode ini. Sama kayak kita sekarang tahu kita anaknya siapa, tapi kalau ada dokumen yang mendukung lagi nanti yang arsip, bisa jadi kita sebenarnya keturunannya siapa tahu keturunannya sultan, keturunannya raja, kan seperti itu. Ya, Mbak. Jadi ini sangat penting arsip, baik di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Oke, nah untuk terakhir nih Pak, closing segmen, silakan disampaikan untuk pesan dan harapannya nih Pak kepada pemirsa Banyumas TV. Ya, kepada para pemirsa ini, khususnya kalau yang saya sampaikan ini, kalau dengan OPD nanti saya sampaikan di teman-teman OPD, tapi untuk pemirsa sebenarnya closingnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita tertib arsip, tertib hidup. Mari bersama-sama
kita mulai dari diri kita, arsip-arsip mana yang dibutuhkan, kita siapkan, sehingga ini akan menjadi dokumen penting yang menjaga keberlangsungan hidup kita. Ya, kalau arsip ini kemudian saya ajak para pemirsa untuk bisa datang ke dinas kita, terutama yang mengelola kearsipan, bidang kearsipan, di Jalan Gatot Subroto nomor 85 Purwokerto. Bagaimana mau misalnya mengarsipkan dokumen data diri, mau menitipkan data diri, dokumen pribadi di kita siap. Jadi tertib arsip, tertib hidup. Tertib hidup. Oke, nah untuk Ibu Nining dan Ibu Ida, silakan Ibu untuk pesan dan harapannya. Baik, terima kasih. Mbak Pita, sebelum saya menyampaikan close statement, izin saya menyampaikan informasi kalau UPT Kearsipan dalam waktu dekat ini telah mendapatkan prestasi akreditasi Lembaga Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta dengan nilai A, mendapat nilai luar A. biasa sekali ya, ini Ibu. berkat kerjasama serta kegigihan Laskar Arsip Sudirman yang sudah mengelola arsipnya dengan baik dan meningkatkan pengelolaannya lebih baik lagi dengan nilai A itu. Iya. Nah, untuk closing statementnya, ingat jas merah. Ya, Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya, karena dalam sejarah itu ada nilai-nilai perjuangan ataupun mungkin nilai-nilai peristiwa-peristiwa penting ya dari satu organisasi, lembaga ataupun perguruan tinggi ya, yang harus kita selamatkan, baik fisik ataupun informasinya, seperti itu. Dan kita dari Laskar Arsip Sudirman juga mempunyai moto ya Mbak ya. Ya. Jadi Laskar Arsip Sudirman, maju terus, pantang menyerah. Arsip yes, hoax no. Oke, mantap sekali ya. Ya, terima kasih kepada Pak Agus, Pak Marmono, serta Ibu Nining dan Ibu Ida telah menyempatkan waktunya hadir di studio ini ya Pak. Nah pemirsa, tentu saja tema program sorot kita yaitu pameran kearsipan virtual. Peran arsip dalam mendukung kemerdekaan telah usai. Nah pemirsa, saya Peta Setiana undur diri dan terima kasih.